Halo, kembali lagi dengan saya. Kita masih terkait dengan bab 9, deret tak terhingga, tapi kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan deret Taylor dan juga Maclaurin. Sebenarnya terkait dengan deret Taylor dan Maclaurin ini adalah muncul ketika misalnya kita waktu itu sudah belajar deret pangkat. Nah, gimana caranya sebenarnya mengubah suatu fungsi yang misalnya anggap sin X atau ada cos X yang kita bisa mengubah ini ke dalam deret pangkat, gitu ya. Nah, kita akan mengubah ini ke dalam deret pangkat. Nah, gimana cara mengubahnya? Nah, mengubah ini adalah dimunculkan dengan definisi deret Taylor dan deret Maclaurin. Apakah deret pangkat yang kemarin itu tidak bisa menolong untuk mengubah hal ini? Tidak cukup, gitu ya, tidak cukup. Jadi muncullah namanya deret Taylor dan juga Maclaurin untuk mengubah suatu fungsi menjadi ke bentuk deret pangkat, gitu ya. Jadi bentuknya misalnya kalau kita punya sebuah fungsi f yaitu sama dengan fungsi misalnya adalah fx, gitu ya. Nah, ini ada sebuah konstanta gitu. Nah, PR kita adalah di sini, ya. Jadi kita mau mencari berapa sih nilai-nilai konstanta dari sebuah fungsi yang kalau misalnya diberikan sebuah f, gitu ya. Nah, inilah nilai daripada konstanta itu, gitu ya. Nah, jadi ini adalah menyatakan turunan, gitu ya. Kalau satu dia turunan pertama, 0 berarti turunan dia sebuah konstanta, gitu ya. Kalau 2 berarti turunan kedua. Nah, jadi deret pangkat yang dinyatakan dalam bentuk X min A ini, itu disebutnya sebagai nanti deret Taylor. Dan kalau misalnya ini semuanya nanti 0, gitu ya, 0, gitu ya, A-nya adalah 0, itu adalah deret Taylor secara kekhususan, yaitu ketika A-nya sama dengan 0, yaitu disebut sebagai deret Maclaurin. Jadi kita tahu deret Taylor itu dia adalah dinyatakan dalam X min A, tapi kalau Maclaurin dinyatakan dalam X, gitu ya. Nah, untuk hal ini juga kita akan mempertanyakan kalau misalnya sudah kita buat di dalam fungsi, apakah dia masih tetap konvergen atau nilainya ketika kita substitusikan masih berada. Nah, ini yang menolong kita yaitu ada teorema menyatakan terkait dengan bahwa si deret Taylor itu nanti tetap akan punya nilai dan keberadaannya masih tetap ada di dalam interval ini, gitu ya. Dan jika limitnya adalah sama dengan 0. Jadi dicarilah terkait dengan galatnya, ini menyatakan galat atau error, gitu ya, atau error, yang dimana semakin sedikit galatnya, maka ini akan menuju ke konvergenan yang dimaksud. Artinya keberadaan deret Taylor ini konvergen ke suatu nilai, gitu. Jadi dia menjamin ketika kita aproksimasi nilai dari deret pangkat ini menuju ke suatu nilai. Tadi kita tahu bahwa deret Taylor itu adalah deret Maclaurin yang ketika kita ganti A-nya sama dengan 0. Jadi, kalau untuk menentukan deret Taylor, deret Maclaurin di dalam persekitarannya itu A sama dengan 0 itu, maka hasilnya itu adalah berubah menjadi yang ini ya. Nah, inilah sebenarnya untuk deret Maclaurin, yang di atas adalah untuk deret Taylor ya. Nah, untuk lebih paham lagi kita melihat ke contohnya, gitu ya. Misalnya kita disuruh untuk mencari deret Maclaurin untuk suatu fungsi fx sama dengan misalnya sin x, gitu ya. Oke, kalau begitu berarti kalau kita punya ada fx sama dengan sin x, maka yang pertama adalah kita turunkan saja, gitu ya. Berarti f(x) x, maka jadi apa ini? Dia jadinya cos x. Turunkan lagi gitu ya, maka ini jadinya negatif sin x. Turunkan lagi, berarti dia jadinya negatif cos x. Turunkan lagi, berarti dia jadinya sin x gitu ya. Turunan kelimanya, berarti dia jadinya cos x. Ini sebaiknya bergerak terus-menerus, kita hanya sampai ke sini saja untuk penulisannya gitu ya. Jadi sampai turunan kelima saja. Nah, untuk Maclaurin kan berarti dia X-nya persekitarannya berapa tadi? 0 ya. Berarti jadinya sin 0. Sin 0-nya berapa? Yaitu 0 ya. Sin 0, 0. Oke.
Terus yang ini F aksen 0 berarti jadinya berapa? Cos 0. Cos 0 berapa? Yaitu 1. Yang ini berarti jadinya F double aksen 0, artinya berarti jadinya negatif sin 0, yaitu 0. Terus yang ini turunan ketiga, negatif cos 0, berarti jadinya negatif 1. Ya. Terus yang ini berarti jadinya 0, berarti jadinya sin 0, yaitu 0. Terus yang ini 5, 0, berarti jadinya cos 0, yaitu 1. Dan ini seterusnya. So, berarti deret Maclaurin untuk fx sama dengan sin x, dia jadinya berubah dalam bentuk apa? Nah, kita lihat ini ya. Yang pertama dicatat F0. Dicatat F0. F0-nya berapa? Yaitu 0. Ditambah, perhatikan F aksen 0. F aksen 0. F aksen kita berapa? 1 dikalikan dengan X, gitu ya. Berikutnya apa? F double aksen 0 per 2 faktorial per X kuadrat. F double aksennya berapa? Yaitu 0 per 2 faktorial X kuadrat. Berikutnya adalah F double 3, gitu ya, ditambah konstanta yang ketiga, berarti jadinya negatif 1 per 3 faktorial X pangkat 3, ditambah yang keempat, berarti jadinya 0 per 4 faktorial X pangkat 4, ditambah yang kelima, tambah jadinya 1 per X 5 faktorial, X pangkat 5, dan seterusnya. Jadi sin X ini kalau kita catat yang ada hanyalah si X, baru yang ini negatif X pangkat 3 per 3 faktorial, terus ini plus X pangkat 5 per 5 faktorial. Gitu ya. Nanti berarti ini plus min plus. Berarti yang ada hanya ganjil ya. Kalau kita melihat logikanya berarti ini X pangkat 7 per 7 faktorial. Dan seterusnya. Jadi kita sudah punya kalau misalnya sin X ubah ke dalam bentuk deret pangkat adalah nilainya ini. Atau deret Maclaurin untuk sin X adalah ini. Ya. Contoh yang kedua misalnya adalah cos X. Gitu ya. Nah, cos X. Oke. Nah, fx-nya adalah cos X. Gitu ya. Nah, berarti turunan pertamanya adalah negatif sin X. Turunan keduanya adalah berarti jadinya turunan sin berarti jadinya negatif cos. Turunan ketiga berarti jadinya sin X gitu ya. Maka turunan keempat jadinya cos X. Turunan kelima adalah negatif sin X. Nah, misalnya sampai sini saja. Nah, ini masih deret Maclaurin berarti X-nya 0. Maka ini jadinya cos 0 yaitu berapa? 1. Berarti ini F aksen 0 berarti jadinya berapa? Negatif sin 0 yaitu berarti 0. Terus yang ini yang kedua, turunan kedua negatif cos 0 berarti jadinya min 1. Turunan ketiga berarti jadinya sin 0 sama dengan 0. Turunan keempat berarti jadinya cos 0 yaitu 1 ya. Baru turunan kelima berarti jadinya min sin 0 yaitu 0 gitu. Nah, dan seterusnya. So berarti berapa deret Maclaurin untuk dia cos X? Berarti yang pertama catat konstantanya 1 gitu ya. F0. Berikutnya berarti berapa? F aksen 0 per 1 faktorial dikali X. Terus berikutnya ditambah min 1 per 2 faktorial X pangkat 2. Terus ditambah 0 per 3 faktorial X pangkat 3. Terus ditambah 1 per 4 faktorial X pangkat 4. Kelima 0 per 5 faktorial X pangkat 5 dan seterusnya. Berarti dia jadinya berapa? 1, terus yang ini 0, yang ini negatif X kuadrat per 2, karena 2 faktorial 2. Terus yang berikutnya adalah ini 0, yang ini berarti jadinya 4. Maka ini nggak apa-apa dicatat 2 faktorial aja ya. X pangkat 4 per 4 faktorial, gitu ya. Kalau ini dia berarti yang ganjilnya itu yang hilang. Kalau yang tadi yang sin justru yang genapnya yang hilang. Nah, yang ini ganjilnya yang hilang. Berarti ini jadinya X pangkat 4 plus min plus, berarti ini min juga, X pangkat 6 per 6 faktorial, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, oke.
Berikutnya untuk maclaurin ketika dia fx sama dengan x, e pangkat x gitu ya. Nah, gimana kalau kita punya fx, e pangkat x? Turunan pertamanya berarti dia tetap dirinya sendiri, turunan keduanya tetap dirinya sendiri, turunan ketiganya tetap dirinya sendiri, turunan keempatnya juga tetap dirinya sendiri, turunan kelima tetap dirinya sendiri. Ya. Nah, ini berarti jadinya F0, E pangkat 0 ini ya, 1. Ini juga 1. Ya. Nah, yang ini juga yaitu 1. Yang ini juga 1. Ya. Nah, yang ini juga 1. Dan yang ini juga 1. Gitu ya. Nah, so, berarti berapa fx ketika e pangkat x gitu ya. Sudah, konstanta yang pertama, 1. Konstanta yang turunan pertama jadinya 1/1 faktorial kali x ditambah 1/2 faktorial x kuadrat, 1/3 faktorial x pangkat 3, 1/4 faktorial x pangkat 4, dan seterusnya. So, berarti e pangkat x 1 ditambah x per 1, ya, atau x saja, gitu ya. Ditambah ini jadinya x kuadrat per 2 faktorial, ditambah x pangkat 3, 3 faktorial, x pangkat 4, 4 faktorial, dan seterusnya. Nah, fungsi e pangkat x ini kan sudah kita peroleh juga di deret pangkat ya, kemarin kan ya, dan ternyata persis bentuknya sama ya. Jadi kita bisa menggunakan integrasi atau juga integral turunan waktu kemarin itu gitu ya. Tapi nah, untuk membuat dia ke dalam bentuk deret pangkat, salah satunya adalah dengan deret Taylor atau maclaurin. Dalam hal ini maclaurin gitu ya. Nah, dan ternyata persis juga ya deret pangkatnya. Gitu ya. Oke. Berikutnya adalah terkait dengan misalnya gimana fungsi yang bentuknya seperti ini, Pak, gitu ya. Bentuknya seperti ini atau bentuknya seperti ini. Nggak apa-apa, kamu nggak usah bingung gitu ya. Saya kerjakan misalnya sebelah ini ya. Nanti ini teman-teman ini jadi latihan, silakan dikerjakan. Saya coba tugas 9 ini. Kalau misalnya Pak diberikan fx-nya adalah 1/1 tambah x. Gimana saya mengubahnya ke deret maclaurin? Nggak apa-apa, berarti turunkan aja. Lagi. Nah, ini saya buat 1 ditambah x pangkat min 1 biar lebih gampang ya. Berarti turunan pertamanya jadinya berapa? Negatif 1 tambah x min 2. Nah, gitu ya. Turunan keduanya berarti jadi berapa tuh? Min 2 kali min berarti jadinya 2, 1 ditambah x pangkat min 3. Terus turunan ketiganya berarti jadinya negatif 6, 1 ditambah x pangkat min 4. Terus turunan keempatnya berarti jadinya 24, 1 ditambah x dipangkatkan dengan min 5. Turunan ke 5-nya misalnya berarti min jadinya 120 ya. 1 ditambah x min 6. Nah, gitu ya. Nah, sekarang berarti berapa F0-nya, Pak? Masukin aja. 1 ditambah 0, 1. 1 dipangkat min 1, 1. F aksen 0 berarti berapa? Negatif. 1 ditambah 0 berarti 1. Min 1 gitu ya. Oke. F double aksen. Berarti jadinya berapa tuh? 2. 1 ditambah 0. 1 ya. Yang ini berarti jadinya ini 2 ya. Maka yang ini jadinya 3, berarti jadinya negatif 6. Ini kali 1, berarti jadinya negatif 6. So, ini berarti jadinya 4. Berarti ini jadinya 24 kali 1, yaitu 24. Dan ini 5 negatif 120 kali 1, yaitu min 120. Nah, perhatikan ini bisa kita tulis sebenarnya adalah negatif 1 faktorial. Ini bisa 2 faktorial. Atau ini min 3 faktorial, ini 4 faktorial, ini negatif 5. Negatif 5 faktorial. Ya, persis ya? Nah, so berarti berapa fx-nya, Pak? Fungsi untuk deret maclaurin ini, gitu ya? Deret maclaurin itu. Berarti persekitarannya tadi 0 kan? Tinggal dicatat, berarti F0-nya berapa, F aksennya berapa. Nah, oke. F0-nya berapa? Yaitu 1 ditambah. Berarti ini jadinya negatif
1 faktorial per 1 faktorial kali X. Gitu ya. Turunan kedua konstantanya berarti jadi berapa tuh? 2 faktorial per 2 faktorial X pangkat 2. Ya, ditambah berarti jadinya min 3 faktorial per 3 faktorial X pangkat 3. Gitu ya. Oke, ini ditambah jadinya 4 faktorial per 4 faktorial X pangkat 4 atau ditambah negatif 5 faktorial per 5 faktorial X pangkat 5 dan seterusnya. So, berarti jadinya berapa? 1. Yang ini negatif jadinya min X. Yang ini jadinya plus X kuadrat. Yang ini juga negatif jadi X pangkat 3. Terus yang ini jadi berapa tuh? Plus X pangkat 4 dikurang X pangkat 5 dan seterusnya. Nah, inilah fungsi deret Maclaurin dari fungsi ini. Jadi untuk yang ini, teman-teman juga gampang. Pasti akan bisa untuk menentukannya. Gitu ya. Tinggal gunakan aja pola yang sudah diberikan ini. Gitu. Jadi cari turunan ini, cari fungsi ini, cari turunan pertamanya, substitusikan ketika 0. Gitu ya. Baru cari fungsinya ketika dia turunan kedua. Gitu ya. Turunan kedua, gitu. Turunan ketiga, konstantanya, dan seterusnya. Gitu. Jadi, teman-teman nggak usah pusing. Ini pasti akan bisa teman-teman dapatkan. Gitu. Jadi, untuk deret Maclaurin seperti itu. Gitu ya. Nah,